warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Siti Raida dari SDN Jawa 5 Martapura. Saya Siska Yulisa dari SDN Indrasari 1 Martapura. Saya Albar Haris dari SMP Negeri 3 Cintapuri Darussalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Siska? Dari sini saya akan menjadi observer ya Bu. Kemudian Ibu Siska sebagai coach dan Bapak Albar Haris sebagai coachee. Nah, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian, seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Dan bagaimana juga nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Oh iya, jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas arahannya. Baik Bu, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada kegiatan kompetensi coaching ini Bu, kali ini mungkin ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan, yang yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee Bu. Oh begitu Bu. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifik sih kompetensi yang akan saya kembangkan itu secara saya yang mendengarkan aktif Bu. Dan karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya akan ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti Bu. Oke, kemudian Ibu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada coaching ini? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencapai solusi atau mencari solusi Bu dari permasalahan yang ia hadapi, dan juga coachee memiliki rencana aksi ke depannya atau bagaimana rencana ke depan apa yang harus dia lakukan nantinya Bu. Oh begitu, baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching dapat memperhatikan hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan ya Bu ya. Selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Albar Haris. Assalamualaikum Pak Albar Haris. Waalaikumsalam Bu, maaf tadi mikrofonnya termute. Iya Pak. Maaf ya mengganggu waktu Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Albar, katanya mau ada yang dibicarakan dengan saya Pak? Betul sekali Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Setelah saya amati di sekolah itu,
cara pembelajarannya kayaknya masih monoton, yaitu dengan metode ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi cepat bosan dalam pembelajaran. Nah, yang saya inginkan bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Saya tidak pungkiri juga pada zaman sekarang perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Begitu sih, Bu. Baik Pak Albar, jadi Bapak ingin menyampaikan materinya bervariatif ya Pak ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini kurang lebih 15-20 menit, itu apa sih yang Bapak Albar harapkan? Yang saya harapkan ya Bu, saya ingin mengetahui cara untuk membantu nih rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya yang seperti yang sudah saya ceritakan itu, Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam rencana penyampaian materi tadi ya Pak ya. Seperti apa ya Pak Albar inginkan kira-kira? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu, yang saya inginkan. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini nih. Nah, yang lagi marak ada aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau tidak jauh-jauh lah dengan PowerPoint. Juga itu sudah cukup bagus kayaknya. Baik, jadi intinya Bapak ingin menyampaikan materi yang lebih bervariatif nanti seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang idealnya itu bagaimana dan ada level dari 1 sampai 10 kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa gitu ya Pak ya? Kira-kira masih level 5 Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu. Oh, baik. Jadi masih di level 5 ya Pak ya. Untuk saat ini kira-kira Bapak Albar ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa Pak? Kira-kira masih di level 7 sih. Karena di sekolah saya juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu dan itu perlu adanya kolaborasi perubahan secara bertahap menurut saya. Baik, Bapak menginginkan ke level 7. Nah, untuk mencapai level tersebut kira-kira apa ide atau rencana yang Bapak buat untuk rekan-rekan nantinya Pak? Rekan-rekan guru di sekolah Bapak. Oh iya Bu, sebenarnya itu masih saya pikirkan Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran ya Bu. Baik, jadi Pak Albar Haris ini berencana akan mengadakan monitoring atau pendampingan secara individu ya Pak ya. Kemudian adakah lagi strategi lain Pak menggunakan mentoring itu Pak? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu kepada kepala sekolah, semisal untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Baik, jadi pilihannya 2 nih ya Pak ya, mau melakukan mentoring atau Pak Albar berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan ya Pak ya. Nah, di antara kedua ini kira-kira yang nyaman bagi guru di sekolah itu yang mana ya Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring sih Bu akan lebih tepat digunakan karena mengingat dengan kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa lagi nih mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu. Dan juga kalau workshop kan membutuhkan biaya yang lebih banyak karena membutuhkan narasumber yang tepat, juga waktu yang membutuhkan yang agak lebih lama Bu. Baik, jadi intinya Pak Albar ini lebih memilih metode mentoring ya Pak ya dibandingkan workshop. Nah, untuk metode mentoring ini kira-kira Bapak akan melaksanakannya kapan ya Pak? Saya rasa secepatnya sih Bu. Mungkin
minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir, Bu. Oke, baik. Minggu depan Pak Albar ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, dan adakah yang nantinya akan membantu Bapak dalam pelaksanaan tersebut, Pak? Mungkin saya akan minta bantuan ke guru lain, Bu. Di sekolah itu ada Pak Dodit ataupun Bu Dini yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Baik Pak Albar, kita sudah berada di sesi perbincangan hari ini, di sesi akhir. Saya jadi tak sabar lagi ingin mendengar cerita-cerita Bapak nih ke depannya hasilnya Pak ya. Apakah Pak Albar berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, dan tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Oke, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bapak Albar dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita ini, alhamdulillah nih Bu, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi. Kira-kira begitu, Bu. Oke, baik Pak Albar, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi Pak ya tentang aksi yang sudah dilakukan Pak Albar, dan terima kasih saya sampaikan sampai di sini dulu ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi kan saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Siska tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching ya Bu ya, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, dan saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya Bu. Dan kemudian saya juga menanyakan juga rencana aksi yang akan dilaksanakan beliau. Dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Ya, menurut saya juga sebagai observer, tadi itu Ibu sudah melakukannya dengan bagus sekali ya Bu ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri, dan juga sudah menerapkan prinsip coaching. Jadi selamat ya Bu Siska ya. Begini Bu Siska, sebelumnya saya masih ada pertanyaan ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas Bu. Itu luar biasa sekali ya Bu Siska ini. Tadi padahal sudah melakukan alur Tirta dengan sangat luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat kalau Bu Siska itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus juga respon Ibu juga menyampaikan apa yang ditanggapi juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian nih Ibu juga Kemudian nih Bu ya, dari hasil observasi kita hari ini itu akan saya catat pada forum supervisi akademik ya Bu ya. Ya. Nah, terakhir nih Bu, pertanyaan dari saya, apa yang Ibu peroleh dari proses hari ini Bu? Saya mampu mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobotnya dengan baik Bu.
Oh iya, luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu Siska ya, sudah melakukan coaching dengan luar biasa pada hari ini. Cukup sekian, saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.